Halo, selamat bertemu kembali. Kali ini saya akan membicarakan tentang perubahan, sebuah topik yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, pada umumnya ketika kita dihadapkan pada sebuah perubahan, reaksi kita negatif ya. Jadi kita menolak, kita merasa tidak nyaman dan sebagainya. Yang kemudian dari reaksi-reaksi yang negatif itu kemudian kita kehilangan kesempatan untuk meraih manfaat yang sebetulnya itu ada di balik perubahan yang kita hadapi. Nah, dengan memahami apa sih sebetulnya yang terjadi ketika sebuah perubahan itu hadir di hadapan kita, ya, maka harapannya kita akan paham ya tentang proses yang akan kita alami dan dengan itu kita bisa memberikan respons yang lebih baik. Nah, inilah yang akan saya sampaikan di dalam video kali ini. Video kali ini itu akan terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama itu adalah tentang anatomi dari proses perubahan itu sendiri, ya, apa yang sebetulnya terjadi ketika tiba-tiba sebuah perubahan itu hadir. Dan video yang kedua itu akan terkait dengan bagaimana kita sebaiknya merespon perubahan semacam itu, ya. Nah, baik, kita mulai. Jadi kalau kita berbicara tentang sebuah perubahan itu sebetulnya adalah sebuah proses yang terdiri dari beberapa tahapan. Ya, nah, mau tidak mau, suka tidak suka, kita yang menjalani proses perubahan itu akan mengalami tahapan-tahapan tersebut. Tahapan yang pertama adalah sebelum perubahan itu terjadi. Nah, di dalam tahapan ini kita berada dalam zona nyaman, ya. Jadi kenapa disebut dengan zona nyaman? Karena memang pada tahapan ini kita terbiasa melakukan apapun yang biasanya memang kita kerjakan. Ya, jadi ketika di awal semester kemarin misalkan, ya, kita pergi ke kampus ya untuk mengajar, ya kalau mahasiswa ya untuk belajar, ya orang-orang pergi ke kantor untuk bekerja dan seterusnya. Nah, itu adalah zona nyaman kita di mana kita melakukan aktivitas-aktivitas kita seperti biasanya. Nah, tiba-tiba ketika COVID datang, ya, yang tadinya normal, yang tadinya biasa-biasa saja, ya, kita pergi ke kampus itu sesuatu yang wajar, yaitu memang tugas kita, begitu ya. Tiba-tiba menjadi keliru, tiba-tiba menjadi tidak benar. Nah, jadi disitulah kemudian muncul sesuatu yang berubah, yang tadinya benar, yang tadinya tidak tidak salah, gitu ya, atau bahkan mungkin itu harus kita lakukan, tiba-tiba menjadi sesuatu yang tidak boleh kita lakukan, sesuatu yang keliru, ya. Nah, ini titik perubahannya muncul di sini. Nah, biasanya reaksi kita itu beragam, ya, tetapi ada satu kesamaan, ya. Jadi pada umumnya ketika perubahan itu muncul itu kita merasakan adanya ketidakjelasan, ya. Jadi ketika COVID muncul, kemudian ada larangan untuk pergi keluar, ya. Kemudian otomatis kita akan berpikir, apa yang akan terjadi setelah ini, ya. Saya pun berpikir, bagaimana dengan kuliah saya, ya, dan sebagainya. Pasti semua orang akan berpikir seperti itu, ya. Nah, ini yang selalu akan dialami ketika sebuah perubahan itu muncul di hadapan kita. Nah, kemudian setelah itu tahap berikutnya adalah ketika memang kondisinya atau keadaannya sudah berubah, kita akan masuk ke dalam tahap kedua, yaitu tahap yang tadi ketidakjelasan, ketidakpastian itu sangat mendominasi, ya. Jadi ketika betul-betul kebijakan work from home itu ditetapkan, itu kan kemudian saya misalkan itu bertanya-tanya, bagaimana nanti saya akan menjalankan kuliah, ya. Saya biasanya kalau kuliah tidak
hanya berdiri di depan kelas, tapi saya akan berjalan-jalan ya sambil menjelaskan. Saya mungkin akan bertanya kepada para mahasiswa, ya kan. Nah, perubahan tadi itu tiba-tiba mengubah tatanan yang biasanya kita lakukan, dan kemudian itu memunculkan ketidakjelasan, dan ketidakpastian tadi pada akhirnya itu akan memberikan rasa khawatir, ya, rasa tidak nyaman, ya, tidak pede, ya kan. Nah, jadi berbagai macam perasaan yang sifatnya negatif itu akan mendominasi kita pada tahap ini, ya. Nah, jadi kemudian reaksinya tentu saja bisa ditebak, ya. Banyak di antara kita yang deny, yang menolak gitu ya, yang menghindar, ya. Ya, kemudian mungkin ada di antara kita yang mulai merasakan stres, ini nanti gimana dan seterusnya, ya. Nah, ini adalah tahapan yang wajar gitu, yang dialami oleh setiap orang ketika perubahan itu betul-betul terjadi, ya. Nah, mengapa muncul ketidaknyamanan atau rasa-rasa yang negatif tadi? Karena kita manusia itu tiba-tiba dipaksa, ditarik, ya, keluar dari zona nyaman kita, ya, yang tadinya kita terbiasa melakukan tugas kita seperti dengan cara-cara yang kita kenal, ya. Saya terbiasa kuliah di depan kelas, tiba-tiba saya ditarik dari zona nyaman saya. Tiba-tiba saya harus kuliah dari rumah, ya, dengan tools online dan sebagainya begitu. Ya, itu yang kemudian membuat saya tidak nyaman. Saya merasa khawatir, tidak pede dan seterusnya, ya. Nah, jadi kemudian di sini terjadi titik kritis. Apakah seseorang itu akan berubah atau tidak? Nah, apa yang terjadi ketika kita memutuskan untuk melanjutkan hidup, untuk menjalani perubahan itu? Maka kita akan pelan-pelan itu berusaha untuk menyesuaikan diri, ya. Nah, disinilah proses yang terberat menurut saya. Kenapa demikian? Karena di dalam proses penyesuaian diri, proses belajar, ya, adaptasi segala macam itu, kita memulai dengan tadi kondisi yang tidak nyaman, memulai dari kondisi yang tidak jelas, yang penuh dengan ketidakpastian, ya. COVID ini sampai kapan, ya? Sampai kapan saya harus mengajar secara online misalkan? Ya, sampai kapan orang-orang di kantor itu harus melakukan meeting secara online, ya. Bagaimana dengan tugas-tugas di luar, ya. Nah, macam-macam sekali ketidakjelasan yang itu masih menghantui kita, ya. Nah, dalam situasi inilah kemudian kita itu harus tadi pelan-pelan menyesuaikan diri. Nah, ini yang sulit, ya. Ini yang perlu mendapatkan perhatian dengan baik begitu. Nah, kalau proses belajar ini kemudian bisa kita jalankan dengan baik, maka pelan-pelan, ya, itu ada titik-titik terang di sana, ya. Kita tiba-tiba merasa mulai bisa untuk menyesuaikan diri, ya, dengan hal yang baru, ya. Saya misalkan sekarang itu sudah mulai agak nyaman, ya, meskipun mungkin belum terlalu nyaman penuh gitu ya, tetapi mulai terbiasa, ya, bagaimana menjalankan kuliah secara online misalkan seperti itu, ya. Nah, jadi hal-hal semacam itu pelan-pelan mulai menimbulkan kepercayaan diri bagi kita, ya. Nah, jadi tahapan ini itu adalah tahapan di mana seseorang mulai menuju kepada tadi perubahan yang diharapkan, ya. Nah, dengan tingkat percaya diri yang semakin meningkat, maka ya orang kemudian bisa mulai melihat secara lebih luas. Oh, ternyata di depan itu tidak segelap yang kita bayangkan sebelumnya, ya kan? Oh, ternyata perubahan tadi itu menawarkan peluang-peluang baru yang mungkin dulu-dulu tidak pernah kita bayangkan, ya. Tidak seburuk yang kita duga sebelumnya. Ya. Nah, tapi ini juga tidak mudah seperti tadi saya bilang. Karena apa? Karena tarikan untuk kembali ke masa lampau, ya, ke zona nyaman kita yang lama itu masih tetap besar, ya kan? Ya, sampai sekarang pun misalkan saya masih
apa namanya, kangen dengan suasana di kelas. Saya apa namanya, lebih suka kalau mengajar itu di kelas gitu. Ya kadang-kadang rasa bosan, rasa apa namanya, jenuh itu muncul ketika saya harus melakukan kuliah secara online begitu ya. Jadi tarikan-tarikan ke masa lalu, ke cara-cara yang lama itu masih tetap kuat. Nah, inilah yang kemudian perlu dilawan, perlu di apa namanya, jangan sampai itu berkembang dan kemudian menarik kita kembali mundur gitu ya. Nah, demikian. Nah, ketika proses belajar, proses adaptasi, ya kan, penyesuaian itu secara konsisten kita lakukan, ya. Nah, lama-lama kita akan mulai melihat apa buahnya begitu, ya. Jadi kita mulai akan bisa melihat, mengamati hasil dari proses adaptasi kita, ya. Nah, inilah yang kita harapkan, ya. Nah, cuma di sini juga catatannya adalah kadang-kadang proses adaptasi, proses belajar kita tadi itu memerlukan waktu yang cukup lama, ya. Ya, orang belajar itu kan tidak bisa dipastikan, oh seminggu udah pandai, ya, atau sebulan itu sudah dijamin sudah bisa. Enggak bisa seperti itu. Ya, dan tiap orang akan punya punya apa namanya, pengalaman yang berbeda-beda. Ada orang yang bisa belajar dengan cepat, tapi sebaliknya juga mungkin orang lain perlu waktu yang cukup lama, ya. Nah, hal-hal semacam ini yang apa namanya perlu diperhatikan. Artinya daya tahan, ya, bagaimana kita mengatasi rasa bosan, ya, dan sebagainya. Ini yang kemudian perlu dijaga, jangan sampai kita itu kehabisan nafas sebelum sampai ke titik finish, ya, sampai ke tujuan akhir dari perjalanan kita, ya. Nah, baik. Jadi kemudian kalau kita berhasil untuk menyelesaikan perjalanan perubahan tadi, proses perubahan tadi, nah akhirnya kita akan sampai pada satu tahapan yang baru, ya, ke zona yang baru, ya. Nah, di zona ini ya kita berubah, ya, kita sudah berubah. Kita sudah berbeda dibandingkan dengan yang dulu gitu, ya. Jadi mungkin ya contohnya COVID tadilah, kita tidak tahu ya apa namanya ke depan itu akan seperti apa. Tapi yang jelas adalah ketika nanti COVID sudah mereda gitu, yang namanya belajar secara online, ya kan, rapat meeting secara online itu akan menjadi sesuatu yang biasa bagi kita, ya. Nah, jadi pada tahap ini kita akan membentuk satu zona nyaman yang baru. Kita akan punya kebiasaan baru, kita akan punya cara baru, ya kan? Nah, yang ini yang kemudian akan menjadi titik awal kita, menjadi set point kita untuk menghadapi perubahan berikutnya, ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu tadi, apa namanya, anatomi dari proses perubahan yang kita hadapi, ya. Jadi ada empat tahapan tadi, ya. Yang pertama adalah kita berada di zona nyaman kita yang awal, ya, sebelum perubahan terjadi, ya. Kemudian perubahan itu masuk, ya kan. Nah, tahapan kedua itu adalah tahapan di mana kita mengalami kecemasan, kekhawatiran gitu, ya, ya, yang disebabkan karena kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi setelah itu. Nah, tahap ketiga itu adalah tahap penyesuaian, tahap belajar, tahap adaptasi, di mana kita mulai untuk mengikuti perubahan itu. Ya, kita mulai belajar hal-hal baru, ya, yang dituntut, yang diminta oleh perubahan tadi, ya. Dan yang terakhir adalah tahap zona nyaman yang baru, ya, atau tahap growth atau pertumbuhan, di mana kita akan memulai apa namanya menghadapi masa depan lagi dari tahapan ini, ya. Nah, demikian kira-kira apa namanya video saya yang pertama ini yang bercerita tentang proses perubahan yang dialami oleh kita, ya. Nah, pada video berikutnya nanti saya akan membicarakan tentang bagaimana ya triknya apa tipsnya ya kita untuk bisa menghadapi perubahan, ya. Bagaimana agar kita bersedia untuk berubah, bagaimana kita bisa belajar atau menyesuaikan diri dengan baik dan lain sebagainya, ya.
Nah, terima kasih atas perhatiannya. Silakan tonton video berikutnya. Salam.